Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Sungguh amat baik. Betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik, dan Dia membuktikan kesetiaannya sampai akhir, ya, di penghujung tahun 2024 Dia tetap setia bagi kita. Amin. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua, Merry Christmas, dan juga selamat menyambut tahun baru karena tinggal beberapa hari lagi. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sekali lagi? Kita mau puji Dia, katakan, Tuhan, gak ada kasih yang lebih besar dibandingkan kasih-Mu. Let's go. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Apa yang mengalahkan segalanya? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Berikan kemuliaan buat Dia. Kasih-Mu Yesus mengalahkan segalanya, dan kami tahu benar, kami percaya, oh sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak ada duanya. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, ini semua hanya karena kasih-Mu yang besar. Kami menyadari kami tidak sempurna Tuhan, tapi betapa kasih-Mu yang sempurna itu yang terus memenuhi kami, yang terus memeluk kami, sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan karena Engkau telah melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat yang indah, waktu yang begitu tepat, kami mau duduk di bawah kaki-Mu Yesus, mendengarkan isi hati-Mu. Allah Roh Kudus, silakan Engkau bekerja, mengalir di antara kami. Engkau yang memberikan pengertian kepada kami, Engkau yang membukakan hati kami, Engkau yang menghibur kami, Engkau yang menjelaskan kepada kami betapa kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus yang sempurna, kasih Yesus yang tidak ada bandingannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami percaya inilah waktu yang terbaik, sesuatu yang baik yang tidak akan pernah dapat diambil dari kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut isi hati-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Jadi waktu saya persiapkan firman Tuhan, saya ingat lagu yang tadi Bapak Ibu. Kasih Yesus itu mengalahkan segalanya. Ya, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kasih Yesus itu ada di dalam kita. Kasih Yesus itu kekal. Hari ini tema kita atau judul kita, saya beri judul Jesus has embraced me. Atau bahasa Indonesia adalah Yesus telah memeluk saya. Ya, wow, indah sekali ya. Ayat Alkitab, ini saya ambil dari ayat Alkitab. Bulan ini adalah bulan favorit buat saya juga. Kenapa? Karena betul-betul mengingatkan saya akan kasihnya Yesus. Dan secara informasi aja Bapak Ibu Saudaraku, saya tuh Kristen udah dari di perut ibu ya, di perut mama gitu. Tapi tahun ini, saya gak cerita mungkin hari ini, begitu banyak hal yang Tuhan bukakan buat saya. Dan saya gak berhenti-berhenti, bulan ini bulan yang indah. Tapi bulan ini saya banyak mencucurkan air mata karena terlalu indah kasih Yesus. Amin. Ya, kasih Yesus itu gak pernah cukup untuk kita bisa mengerti. Tapi saya mau ajak kita semua untuk terus minta dibukakan sama Tuhan Yesus. Seperti apa sih kasihnya Yesus? Karena di dunia ini gak ada kasih seperti Dia. Ya, boleh berikan tos kiri kanan, katakan selamat menikmati kasih Yesus. Sok, kasih tos dulu. Saya menyapa jemaat yang ada di rumah, yang secara online ya, shalom buat Bapak Ibu Saudaraku. Saya berdoa Roh Kudus juga menjamah hati Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah secara online. Yang mungkin berlibur atau mungkin lagi gak enak badan. Oke,
Saya langsung aja, ayat kita itu bulan ini diambil dari Yeremia 31 ayat 3b. Saya coba dulu ya, ini jalan nggak? Oke, klik. Nah, kecepatan. Ya, ini ya, bisa ya. Yeremia 31 ayat 3b. Ini ayat mas kita bulan ini. Karena bulan ini bicara tentang kasihnya Tuhan. Ya, the love of God. Saya suka sekali ayat ini. Ini mungkin dalam bahasa Inggris tapi jangan khawatir Bapak Ibu karena saya akan terjemahkan kepada Bapak Ibu ya. Jadi di sini bicara yes I have loved you, ini Tuhan yang bilang ya kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umat yang dikasihinya yaitu umat Israel. Ya, aku telah mengasihi kamu. Jadi bukan aku mengasihi kamu tapi aku telah. Telah itu artinya apa Bapak Ibu? Sudah. Dan betul, Yesus sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Kita even belum lahir loh, ya kan? Makanya ada ayat firman Tuhan berkata apa? Yesus tuh mati ketika kita tuh masih berdosa. Betapa kasihnya dia, kasihnya Tuhan itu tidak bergantung dari apa yang kita lakukan. Makanya gak ada kasih kayak Tuhan. Makanya minta terus diisi sama kasihnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan itu tuh sempurna mengalahkan segalanya. Ya, aku telah mengasihi engkau dengan apa? Dengan kasih yang cuma sebentar? Enggak, everlasting love. Kasih yang kekal, kasih yang gak ada batasnya. Kenapa? Karena Allah kita juga adalah Allah yang kekal. Pribadinya kekal, kasihnya juga kekal. Kebaikannya juga kekal. Makanya kita suka menaikkan pujian kan kasih setia Tuhan itu gak pernah beranjak dari aku, gak pernah habis, gak pernah. Karena pribadinya kekal, kebaikannya kekal, kesetiaannya kekal. Wow. Dan kabar baiknya dia mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan ya. Ya. Therefore oleh karena itu with loving kindness I have drawn you. Karena itu karena aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu aku menarik kamu with loving kindness. Dengan kasih sayang. Bukan dengan penyakit. Bukan dengan hajaran. Bukan dengan cambuk, bukan. Tuhan menarik kita dengan apa? Dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya. Ya, terima karena ini perkataan Tuhan. Dan saya mau katakan kalau Tuhan bicara, Tuhan gak bisa bohong. Tuhan gak pernah bohong. Kebenaran inilah yang akan membuat kita apa? Kita akan tetap berdiri. Kenapa? Apapun yang terjadi di tahun 2025, Tuhan telah mengasihi aku. Dengan kasih sayangnya dia terus tarik kita. Mungkin kita nakal, kadangkala kita kecewa, kadangkala kita ya mungkin gak taat. Kita belang bentong, kita apa. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan terus apa menarik kita dengan kasihnya. Kalau saya sih merenungkan ayat ini mau bilang sama Bapak Ibu Saudaraku, rugi kita. Kalau apa? Kalau kita menolak kasihnya Tuhan. Ya, ini ayat bulan ini. Nah, ayat hari ini saya ambil dari Roma 8 ayat 37 sampai 39. Pagi ini Vina akan bantu saya nih untuk baca ayat ya. Oke, Vin boleh ya bacain ya Roma 8 ayat 37 sampai 39. Silakan Vin. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Thank you Vin. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan untuk kata-kata yang saya cetak tebal. Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, lihat bagaimana kita tuh lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kita berprestasi? Bukan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, oleh Yesus yang apa? Telah mengasihi kita. Selalu telah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku punya pemikiran, saya barusan nakal nih sama Tuhan gak nurut. Ya, apakah Tuhan terus akan jadi benci sama saya? Enggak. Ya, karena kasihnya tuh kekal. Ya, justru waktu kita nakal saya mau bilang datang sama dia. Ya,
Kasihnya yang sempurna itu akan beresin kenakalan kita. Makin kita kenal kasihnya Tuhan Yesus, kita makin gak nakal. Kita makin gak takut, kita makin gak khawatir. Kasihnya itu mengalahkan segalanya. Ya, nih lihat, Paulus di sini menulis sebab aku yakin. Pagi hari ini saya mau tanya, apakah Bapak Ibu Saudaraku yakin dengan kasih Tuhan? Apakah Tuhan masih harus membuktikan yang terbaik anaknya yang tunggal sudah dia berikan? Bagaimana mungkin segala sesuatu ya tidak dikaruniakan bersama-sama dengan anaknya? Pikiran yang buruk, pikiran yang berasal dari si jahat. Ketika kita meragukan kasih Tuhan, dia telah mengasihi kita. Dia sudah membuktikan kasihnya. Aku yakin. Sekalipun kita dapat masalah, sekalipun 2025 nggak tahu ya apa yang terjadi. Tapi saya berdoa biar ayat ini kita pegang. Aku yakin. Ya, Yesus telah mengasihi aku. Karena itu aku lebih daripada pemenang. Dan kemudian di sini Paulus mengatakan nggak ada yang bisa tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dosa kita yang sebesar apapun, sebejat apapun, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pagi hari ini, sudahkah kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mungkin penderitaan bisa terjadi, tapi di dalam penderitaan itu Yesus ada bersama dengan kita. Dan kasihnya yang sempurna terus menopang kita. Amin. Kabar baik, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Kalau nyawanya aja dia kasih, masa dia gak tolong kita? Masalah apa yang kita hadapi saat-saat ini? Hubungan, keuangan, pekerjaan, keluarga, pelayanan mungkin. Ya, dia Yesus. Yesus artinya Juru Selamat. Selalu mau menolong kita. Kasihnya ada, datang terus sama dia. Nah, Jesus has embraced me itu diambil dari bahasa Inggris. Dan ini ya dari versi The Message ya. Saya coba tunjukkan di sini ya yang cetak tebal. None of this phases us. Gak ada sesuatu yang bikin kita bingung lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jangan bingung lagi. Kenapa? Karena udah jelas Jesus loves us. Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Ya 2025 apapun yang terjadi biarkan berlalu. Yang pasti yang kita yakin Nggak perlu kita bingung lagi. Kenapa? Pokoknya Yesus tuh cinta sama aku. Nyawanya aja udah dikasih. Masakan dia nggak berikan solusi jalan keluar untuk masalah yang aku hadapi. Ya. Kemudian I'm absolutely convinced. Saya betul-betul diyakinkan. Ya, pagi hari ini saya berdoa, Roh Kudus bicara di dalam hati kita. Yakin, percaya bahwa enggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, absolutely nothing. Enggak ada satupun. Mau malaikat juga, mau sesuatu yang kita nggak kepikirin, nggak bisa, nggak ada yang. Kenapa? Karena ini, ya, absolutely nothing can get between us and God's love because of the way, ya. Tentu saja tidak ada yang dapat di tengah-tengah gitu ya, can get between us tuh jadi tiba-tiba memisahkan gitu ya di tengah kita, di tengah antara kita dan kasihnya Tuhan, karena jalan atau cara di mana Yesus Tuhan kita atau Tuhan kita peluk kita. Ini makanya judulnya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus pernah bilang perumpamaan tentang bagaimana seorang gembala yang baik. Dan dia adalah gembala yang baik. Dia cari domba yang hilang. Waktu ketemu domba yang hilang, apa yang dilakukan gembala yang baik? Dia gendong, betul? Dia gendong. Dan Alkitab gak pernah catat ketika Tuhan Yesus gendong, terus kepleset gendongannya. Dombanya jatuh. Ketika Yesus sudah peluk, siapa yang bisa ambil kita dari pelukan Tuhan Yesus? Amin. Pegang ini Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Ya, 2025 silakan apapun boleh terjadi. Karena apa? Karena kita pegang ayat ini. Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Yesus. Nah tapi pagi hari ini saya mau bilang, kadangkala memang kita hidup itu ada gangguan.
Dan saya mau kasih tahu apa sih sebetulnya yang kadang kala bikin kita jadi nggak yakin, bikin kita jadi nggak teguh, bikin kita jadi bimbang. Ya, satu cerita ya, bagaimana ketika Yesus itu mati. Ya, mati disalib, ya, dikubur. Dan kita tahu ceritanya, kita tahu kebenarannya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ketika saat Yesus belum bangkit, bisa Bapak Ibu bayangkan kondisi saat itu, ya, wanita-wanita yang mengasihi Yesus, murid-muridnya yang mengasihi Yesus, mereka begitu bingung, mereka begitu sedih, mereka begitu kacau. Ya, selama ini Yesus selalu ada bersama-sama, tapi kok mati? Kasihnya yang sempurna itu menolong mereka, tapi kemudian Yesus mati. Ya, dan saya mau katakan dulu belum ada Alkitab, ya, belum ada tulisan, belum ada. Mereka bingung. Ya, dan ini yang terjadi. Yuk kita baca, minta bantuan Vina ya. Dari Lukas 24 ayat 5 sampai 6, cerita bagaimana perempuan-perempuan pada pagi hari datang ke kubur Yesus untuk kasih rempah-rempah, untuk kasih wewangian. Tapi kemudian kubur sudah terbuka, kan ini sudah hari ketiga. Dan mayat Yesus tidak ada. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat ceritanya. Silakan Vin. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saya kasih cetak tebal. Ini dua orang tuh malaikat, ya, datang di situ dan kasih tahu sama perempuan-perempuan, mengapa? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kadang-kala saya juga tanya sama diri saya, kenapa kamu takut lah? Kamu kan tahu ayatnya, Yeremia 31 ayat 3b bilang, aku telah mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Kenapa kamu khawatir lah? Kadang-kala kita perlu bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu nakal lah? Kenapa kamu gak percaya sama Tuhan lah? Tuhan udah buktiin. Ya, dan malaikat ini juga mengingatkan, mengapa kamu cari orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati? Bukankah Dia sudah mengatakannya kepada kamu? Ya, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Kadangkala masalah bikin kita lupa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, yuk baca Alkitab. Datang persekutuan, ya. Jangan tinggalkan persekutuan ibadah. Kenapa? Karena di sini kita diingatkan. Ingatlah apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Dan kemudian selanjutnya mari kita lihat ya apa yang terjadi. Silakan Vin. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Maka teringatlah. Jadi saya mau bilang gak peduli berapa tahun kita jadi Kristen, kita suka lupa Bapak Ibu. Ya, waktu ada masalah, berita buruk datang, lupa kadang-kala. Tapi puji Tuhan ada Allah Roh Kudus mengingatkan kita, ada saudara seiman yang dipakai sama Tuhan untuk apa? Mengingatkan kita. Tapi kita lihat baca di sini, ya perempuan-perempuan ini ingat, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ceritakan. Nah, kalau kita udah diingetin sama Tuhan tentang firman Tuhan, jangan lupa untuk ceritakan kepada pasanganmu, kepada keluargamu, kepada tim kerjamu, kepada anak-anakmu. Ceritakan. Karena apa? Firman Tuhan itu berkuasa. Mengingatkan kita. Yang diceritakan jangan masalah, yang diceritakan itu apa? Perkataan Yesus. Ya, tapi kita lihat di sini perkataan-perkataan itu seakan-akan apa? Omong kosong. Dan mereka murid-murid Yesus yang lain tidak percaya. Memang kadangkala tidak mudah. Saya juga menghadapi. Saya menceritakan sesuatu kepada orang yang saya kasihi dan dia menolak. Orang anak Tuhan ya, orang Kristen ya. Karena dia terlalu kalut sama masalahnya. Kadang-kadang dikasih tahu dianggap lewat begitu. Tapi saya lihat ayat ini saya terhibur juga. Karena perempuan-perempuan ini juga pada saat ngomong sama murid-murid Yesus dianggap omong kosong. Ya. Tapi betapa kita perlu apa? Menceritakan.
Ya, dan bersyukur sama Tuhan kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku diingatkan. Tidak peduli siapa yang bicara, Roh Kudus yang bicara. Ya. Oke. Nah, masih perikop yang sama, apa yang terjadi kemudian? Ini menarik sekali. Ayo Vin, kita baca lagi Vin. Nah, pada hari itu juga, silakan Vin. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, ini kelanjutannya pada hari itu juga. Jadi ada 2 orang murid, jadi 2 orang murid ini tahu, perempuan-perempuan ini bilang apa tahu. Mereka dengar itu. Tapi kemudian mereka juga menjadi murid-murid yang tidak percaya. Ya, jadi ini kelanjutannya. Pada hari itu ada 2 orang murid, ya, mereka akhirnya pergi dari Yerusalem menuju ke kampung yang namanya Emmaus. Dan perhatikan yang dicetak tebal sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, mereka bercakap-cakap tentang apa? Tentang firman Tuhan? Bukan. Paling asik memang bercakap-cakap tentang masalah, ya, tentang apa yang sedang terjadi, ya. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus akhirnya disalibkan, bagaimana Yesus mati, dan sekarang nggak tahu kemana lagi mayatnya. Nggak ada. Ya, mereka bercakap-cakap terus itu, mereka nggak bercakap-cakap tentang firman Tuhan. Ya, tapi lihat, yang saya beri warna merah di sini, indah sekali. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, nggak lagi bicara firman Tuhan. Tapi apa? Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Bukan malaikat lagi. Yesus sendiri datang mendekati 2 murid ini. Ya. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ditahan? Atau mungkin kesedihannya, kebingungannya. Bukankah sering kali kita pun demikian? Waktu kita mengalami sesuatu yang gak enak, sesuatu yang mengejutkan, kita suka lupa sama kasih Yesus mengalahkan segalanya. Bahwa Dia telah mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Dia telah menarik aku dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan kelembutan, tender mercy, loving kindness. Ya, kita jadi gak kenal Tuhan. Kita malah kenal lebih baik masalah kita daripada kasih Tuhan. Tapi kita lihat apa yang Yesus lakukan. Luar biasa, kasihnya itu memang luar biasa dahsyat. Ya, saya suka sekali lagi, datanglah Yesus sendiri bersama-sama dengan mereka. Sekalipun mereka gak kenal Yesus. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi. Ayo Vin. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Ini saya cuplik-cuplik ayatnya Bapak Ibu, kalau supaya nggak bingung di rumah boleh baca lagi ya, 17, 21, 24. Ya, saya highlight kata-kata yang penting. Ya, jadi Yesus akhirnya berkata kepada mereka, sadar nggak sadar waktu kita kalut dalam masalah, Yesus tuh hadir. Yesus tuh bicara di hati kita, begitu lembut. Kamu tuh lagi mikirin apa lah? Apa yang kamu takutin? Apa yang kamu pikirin? Ya. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Hidup masih ada Bapak Ibu Saudaraku, kita berjalan. Tapi pertanyaannya, sepanjang perjalanan hidup kita, apa yang kita obrolin? Kebaikan Tuhan kah? Atau masalah? Saya percaya waktu kita mempercakapkan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan hadir di situ. Ya, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Memang mengganggu, tidak mudah. Saya pikir kalau saya juga ada pada saat itu, saya juga sama sih. Tapi kita belajar.
Kita belajar, Roh Kudus sudah ada dicurahkan buat kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Masalah sebesar apapun, jangan terlalu banyak dipercakapkan. Ya, curhat sekali udah, gak perlu diulang-ulang. Ayo, firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ya, apa yang kamu percakapkan? Dan akhirnya mereka apa? Berhenti dengan mukamu muram. Kenapa muram? Karena yang dibicarakan masalah. Ya, ternyata mereka punya apa? Pengharapan ini. Padahal kami dahulu mengharapkan. Ini nih. Yang kadangkala dalam tanda kutip ya, saya bilang dalam tanda kutip ya. Membuat kita lupa akan kasihnya Tuhan. Kita tuh mengharapkan sesuatu. Ya. Tidak salah mengharapkan sesuatu, tapi saya mau bilang. Ketika kita mengharapkan sesuatu, siap-siap kecewa. Karena saya mau bilang pengharapan yang sejati adalah Yesus Kristus. Berharap selalu kepada pribadi, bukan kepada jalan, cara, waktu. Kamu akan kecewa. Tapi berharap kepada Yesus. Biar waktunya Yesus, caranya Yesus menolong saya. Ya. Berharapnya sama Yesus. Yesus yang baik, Yesus yang namanya juga juru selamat. Nah mereka tuh mengharapkan bukan Yesus. Mereka mengharapkan Yesus itu datang untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal kebenarannya Yesus datang untuk membebaskan seluruh umat manusia. Dari apa? Dari hukuman kekal. Lebih hebat dari apa yang mereka harapkan. Tapi karena mereka mengharapkan itu, mereka nggak bisa lihat. Ada hal yang jauh, lebih mulia, lebih tinggi, lebih penting. Makanya saya mau bilang, ya itu ya. Kita berharap sama Yesus atau kita berharap terhadap caranya harus gini, waktunya kapan gitu. Kecewa loh. Rugi di kita. Ya berharap selalu pada Yesus. Yesus tahu, Yesus peduli. Waktunya dia, caranya dia. Amin. Kita gak akan dikecewakan. Karena Yesus gak pernah terlambat. Never. Never too late. Ya. Nah, ini juga kan yang saya kasih cetak tebal, dia tidak mereka lihat. Mereka udah terbiasa dengan apa? Harus lihat Yesus secara fisik. Sehingga ketika, benar sih kuburnya gak ada. Tapi mereka gak bisa ingat bahwa Yesus bilang, aku tuh bangkit. Ya kalau bangkit kan gak ada dong mayatnya dong. Enggak, mereka gak bisa. Pokoknya harus lihat Yesus, harus lihat Yesus. Pokoknya harus lihat seperti yang saya inginkan. Jangan Bapak Ibu Saudaraku. Percaya sama Yesus. Caranya, waktunya. Dia baik, dia lebih baik daripada apa yang sanggup kita pikirkan. Ya. Karena ini bisa jadi caranya setan untuk apa? Untuk bikin kita kecewa sama Tuhan. Kan harusnya gini. Hey, rancangan Tuhan tuh di atas rancangan kita. Dan kita akan nanti bergelut dengan kekecewaan dan kita gak bisa lihat kasihnya Tuhan. Kita jadi apa? Kita jadi cemas, kita jadi khawatir, ujung-ujungnya sakit. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Ini yang Yesus katakan, menarik sekali. Silakan Vin. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Yesus hanya bicara sama mereka dan Yesus bicara dengan lembut, "Hai kamu orang bodoh." Kenapa bodoh? Karena lamban hati. Bapak Ibu Saudaraku, hati itu apa? Hati itu pusat kehidupan kita, bukan liver, bukan jantung. Ya, hati itu sesuatu yang gak kelihatan di dalam kita. Ada pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita ya. Ada perasaan kita, hati. Dan firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Makanya saya sering juga bicara, jangan dengerin apa kata dunia. Makin kita dengerin, itu tuh kita masukin sesuatu ke hati kita. Banyak baca firman Tuhan, minta Tuhan bukakan. Sehingga apa? Hati kita terjaga, hati kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Karena itu bagian kita. Murid-murid Yesus gak jaga hatinya. Banyak ngeliat dari fakta. Fakta itu benar-benar. Tapi saya mau bilang ada yang lebih tinggi dari fakta. Namanya kebenaran sejati. Dialah Yesus. Dan Yesus bilang kamu bodoh kalau kayak gitu.
Dan tahu ketika hati kita nggak diisi dengan firman Tuhan, nggak diisi dengan kasih Tuhan, nggak diisi dengan kebenaran Tuhan, yang terjadi adalah sehingga apa? Tidak percaya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Banyak-banyak bicara, banyak-banyak perdengarkan, percakapkan apa? Firman Kristus. Supaya hati kita itu nggak lamban. Saya mengaminkan ayat ini, saya bilang sama diri saya juga, betul lah, kamu bodoh. Waktu apa? Waktu kamu gak jaga hati kamu. Karena dunia masuk dunia, aduh dunia itu isinya apa? Kekhawatiran, uncertainties, tidak ada yang pasti. Ya, sehingga apa? Gak percaya sama firman Tuhan. Yuk belajar dari ayat ini. Tidak ada yang memisahkan dari kasih Kristus. Ya kita udah tahu nih, ya tidak seperti murid-murid ini. Ya jaga hatinya ya, diisi selalu dengan firman Tuhan. Bahkan saya bersyukur gereja Rehoboth Berea itu direkam selalu. Bisa dengerin lagi. Kalau saya sekarang ngebut kayak kereta api khotbahnya, Bapak Ibu Saudaraku ketinggalan, nanti bisa setel lagi di rumah, amin. Praise the Lord for technology. Ya, dengerin lagi, isi terus. Berita-berita mah selewat aja lah. Gitu kenapa? Supaya hati kita gak lamban. Supaya hati kita bisa melihat, ini Tuhan lagi kerjain apa nih buat keluarga saya, buat bisnis saya, buat gereja saya, buat bangsa saya. Hati kita gak lamban. Dan kita apa? Percaya. Amin, ya. Lalu ia menjelaskan, wah Tuhan Yesus baik, Tuhan jelasin lagi. Jelasin apa kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus. Perhatikan baik-baik, dalam apa? Seluruh kitab suci. Mungkin di perjanjian lama jarang, tidak ada kata Yesus. Tapi saya mau bilang perjanjian lama juga mencatat tentang Yesus. Seluruh kitab suci tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kalau baca perjanjian lama, jangan cuma baca kutukan berkat segala macam, cari Yesusnya di mana. Karena itulah intinya. Ya, dia menjelaskan seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan kemudian yang terakhir, silakan Vin, apa yang terjadi sesudah itu? Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Amin. Waktu dia duduk makan di situ, dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu. Bapak Ibu Saudaraku, perlu untuk kita terus mengenang apa artinya Yesus disalib. Yesus disalib itu adalah kemenangan buat kita. Karena dia yang nanggung setiap dosa kita, penghukuman kita, kutukan yang harusnya jatuh ke kita. Karena kita berdosa. Dan terus ingat itu. Ada yang dihancurkan. Siapa? Tubuhnya dia. Darahnya dia tercurah untuk kita. Ada yang dihancurkan apa? Kekerasan hati kita. Saya percaya waktu kita merenungkan Yesus disalib untuk kita. Maka selaput yang menutupi kita, ketakutan kita selama ini, kekhawatiran kita, kesalahpahaman kita terhadap Tuhan juga akan hancur. Dan kita bisa mengenal dia. Kita bisa lihat kasihnya besar buat saya. Ya. Mazmur 23. Ya. The Lord is my shepherd. Saya pegang ayat ini, simple. I shall not want. Saya gak pernah kekurangan apa-apa. Kekurangan hikmat lah. Kesehatan lah, kekuatan lah, damai sejahtera kan. Kenapa? Karena saya punya gembala. Nah, saya kenal dia, kenapa? Karena saya belajar. Belajar untuk apa? Terus mengingat apa yang Yesus sudah lakukan untuk saya. Bapak Ibu Saudaraku juga rindu seperti itu, amin? Amin. Kita akan selalu kenal dia. Kita akan lihat, enggak, Tuhan ada bersama dengan saya. Betul, saat ini lembah. Betul, di depan dapur api. Betul, di depan itu sungai yang besar, laut yang besar, tapi begitu dia bersama dengan saya. Dia peluk saya, dia gendong saya, dia bawa saya ngelewatin itu. Amin, kita akan selamat, karena dia juru selamat yang terbaik. Percayakah Anda? Percayakah? Amin. Ya, saya coba kasih lihat satu ayat, ini ayat tahunan kita, karena udah dicopot ya. Bersyukur sama Tuhan, 1 tahun ini ya, kita punya tema, Tuhan kasih sama kita tema walk in Jesus Christ. Diambil dari Kolose 2. Ya, ayat 6 sampai 15, ayat 6. Ya, saya tulis di sini judulnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya, penuh. Bukan hanya hidup tapi penuh dalam Kristus.
Dan ayat yang Tuhan berikan buat kita sepanjang tahun 2024 ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Atau di dalam bahasa Inggris, so walk in Him, walk in Jesus Christ. Terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Boleh ada lembah, boleh ada masalah, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Bahkan saya mau katakan, revelation yang baru buat saya Tuhan kasih. Perhatikan, seringkali kita ngomong gini, follow Jesus, ikuti Yesus, bener ya? I follow Jesus, ayo saya ikuti, jalan serta Yesus, dan ikutin Yesus. Tapi waktu saya baca cerita tentang dua murid yang ke Emmaus, sebenarnya mereka ngikutin Yesus apa Yesus yang ngikutin mereka ya? Ya, Yesus yang ngikutin mereka loh. Saya nangis, saya bilang Tuhan, betul engkau gembala yang baik. Waktu saya nakal, waktu kita kadang-kadang kecewa sama Tuhan dan kita udah gak tahu gimana Tuhan aja kita jalan, kita gak mau ngikutin Tuhan lagi. Dan yang Tuhan lakukan adalah apa? Tuhan cari kita. Dia sendiri datang, ya kan? Ngobrol. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, hei balik, arahnya Yerusalem. Kembali, kumpul di situ. Ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Saat kita gak mau ikutin Dia, Dia datang sama kita. Ya. Saya gak tahu pagi hari ini apa yang Tuhan katakan dalam hati Bapak Ibu Saudaraku. Saya cuma mau bilang Dia terlalu sayang sama kita. Ya. Ini juga ayat yang saya share, ayat pribadi ya, Tuhan kasih sama saya di akhir tahun ini dan saya bersyukur sekali. Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Paulus, ya, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya apa? Mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya ganti kata di sini, aku di sini bukan Paulus tapi Lala. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya juga mau senantiasa bersaksi kepada siapa? Kepada orang-orang Berea, kepada orang-orang bukan di gereja Berea, bersaksi kepada orang-orang Kristen, bersaksi kepada orang-orang yang bukan Kristen, supaya apa? Supaya mereka bertobat kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, bertobat itu perubahan pikiran. Ya, saya banyak menyaksikan, mendengar banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, kenapa sih Tuhan izinin ini terjadi, itu terjadi gitu. Dan ujung-ujungnya dia yang disalahin Tuhan. Satu kali Tuhan bukain buat saya, ya di tahun 2024 ini. Dan Tuhan bilang, ya lah kau kenal aku gitu. Aku bilang ya aku kenal engkau. Ya, dan aku tahu engkau gak pernah jahat. Dan Bapak Ibu Saudaraku dari awal penciptaan, Tuhan gak pernah kasih Adam dan Hawa penyakit. Tuhan gak pernah bikin segala sesuatu yang buruk. Dunia ini begitu buruk, penuh dengan penyakit, penuh dengan masalah, itu akibat dosa. Dunia itu udah rusak. Dan sekarang saya mau tanya, yang bikin Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan. Bukan kan? Si ular tua. Kok kita gak pernah nyalahin ular tua, malah Tuhan yang disalahin? Ya. Tapi Tuhan tetap diam. Waktu kita protes sama Tuhan, waktu kita jadi, udahlah Tuhan saya gak mau ke gereja lagi, udah gak tau lah terserah saya gak mau berdoa lagi. Tuhan gak pernah marah sama kita. Kenapa? Karena anaknya udah mati di atas kayu salib, menanggung setiap kesalahan kita. Tapi saya mau bilang bertobat yuk, ubah pikiran kita. Jangan apa-apa Tuhan yang disalahin. Tuhan yang nyelamatin kita. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kabar baiknya, Tuhan selalu menyelamatkan kita. Amin. Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa kembali kepada Bapa. Dan ayat yang terakhir saya minta para pemain musik. Ya, ayat yang terakhir ini juga ayat yang Tuhan berikan buat saya di akhir tahun 2024, begitu indah. Kalau Tuhan kasih sama saya gak mau tahan-tahan Bapak Ibu Saudaraku, saya pasti kasih lagi gitu ya. Makanya yuk kumpul terus ya di pertemuan ibadah. Kenapa? Saya lihat Tuhan begitu baik terus
kasih kebenaran, terus bukain sama kita. Tipuan-tipuan, fitnahan-fitnahan dari si jahat. Ya kan, fitnahan dari si jahat. Si jahat masuk ke pikiran kita sehingga akhirnya kita, kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa Tuhan gak, Tuhan teh tolong kita. Nah ini ya, baca ayatnya baik-baik. Ulangan 1 ayat 31. Ya. And in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you as a man carries his son in all the way that you went until you came to this place. Bahasa Indonesianya, dan di padang gurun. Ketika kita mengalami kesulitan, masalah, dunia ini memang kayak padang gurun, Bapak Ibu Saudaraku, begitu gersang. Gak ada yang kita bisa harapin dari dunia ini. Betul? Apa yang kita harapin dari dunia? Seperti padang gurun. Tapi lihat baik-baik, Tuhan mungkin izinkan kita jalan di padang gurun, karena dunia memang sudah kacau. Tapi lihat ayat firman Tuhan, dan di padang gurun, di mana aku, ya, ganti engkau dengan diri kita Bapak Ibu. Di mana aku melihat bahwa apa? Bahwa Tuhan Allahku mendukung aku seperti apa? Seperti seseorang mendukung anaknya. Di bahasa Inggris, carried you, digendong. Makanya kita panggil dia Father, Bapak. Karena perkasa dia. Waktu dia tahu kita gak sanggup, dan dia peluk kita, dia gendong kita, ngelewatin padang gurun itu. Immanuel, dia gak pernah ninggalin kita. Dan apa? Sepanjang jalan yang kita, yang saya, yang aku tempuh. Sampai apa? Sampai aku, sampai kita tiba di tujuan. Saya mau bilang, Tuhan gak kelihatan mata. Tapi kalau Bapak Ibu Saudaraku percaya, saya percaya. Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat pakai hati kita. Dia setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dia gendong kita. Jesus has embraced us. Tuhan Yesus udah peluk kita. Puji Tuhan, saya ada gambar, ilustrasi yang mungkin mewakili apa yang saya bagikan. Dan saya mau ambil sebentar momen ini untuk Bapak Ibu Saudaraku bisa berbicara sama Tuhan. Ya, bicara dalam hati, dia tahu. Dia tuh begitu tahu dan begitu kenal kita. Apa yang selama tahun 2024 Bapak Ibu alami, jalani, pikirkan. Dia begitu sayang sama kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Ya. Satu ilustrasi dari anak Tuhan saya suka. Ya. Itu Yesus pegang kita, tuntun kita di perjalanan. Tuhan tahu enggak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Dan kadang-kadang kita bilang sama Tuhan, I cannot go on anymore. Aku gak bisa melanjutkannya lagi. Terlalu berat. Seperti tidak ada harapan. Sepertinya semuanya sudah berakhir di end. Aku tidak bisa melanjutkannya lagi. Dan Tuhan gak banyak bicara. Ini yang dia lakukan. Ya. Seperti tadi Ulangan 1 ayat 31. Amin. 2024 di penghujung, saya percaya berapa kali Tuhan gendong kita. Kita sering bilang kita gak mampu, kita gak sanggup. Tapi dia mengerti dan apa? Gak banyak bicara, dia gendong kita. Saya rasa kita perlu bersyukur banyak-banyak sama Tuhan. Ya, ingat perkataan firman Tuhan. I have loved you with an everlasting love. Aku telah mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Jesus has embraced us. Yesus sudah memeluk kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Saya mau kasih waktu sebentar untuk Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi, ambil momen ini untuk bicara sama dia. Dia begitu rindu dengar suara kita, karena dia sangat mengasihi kita. Saya gak akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku,
Saya mau Bapak Ibu Saudaraku yang berdoa sendiri sama Tuhan. Ya, lewat satu pujian nanti saya minta tim untuk nyanyikan. Kalau mau bernyanyi boleh silakan. Tapi kalau tidak bernyanyi, hanya menikmati atau mengatakan sesuatu kepada Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya terlalu percaya Dia hadir, Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Thank you Jesus. Kaulah penolong kami Tuhan. Good. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Thank you Jesus. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Amin. Kaulah Kau Tuhan di atas segalanya. Kami tahu selamanya Engkau adalah penolong kami Tuhan. Yes. Ku cari wajah-Mu. Kau yang paling tahu isi hati kami Yesus. Kau yang kami perlu di setiap waktu. Amin. Terima kasih sudah memeluk kami Tuhan sepanjang tahun 2024. Dengan kelembutan-Mu, dengan kesabaran-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Biar hari ini di penghujung tahun, kami mau bilang sama Engkau, Engkaulah satu-satunya penolong kami, dan kami perlu Engkau. Kami mau digendong sama Engkau Tuhan, karena kami gak bisa sendiri. Dan terima kasih karena Engkau selalu mau untuk menggendong kami. Tidak ada satu hal pun yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Yesus. Karena Engkau telah memeluk kami, memeluk kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Di atas segalanya. Lala boleh berhenti bicara, tapi Lala percaya Tuhan, sungguh Engkau yang paling tahu apa yang menjadi isi hati daripada anak-anak-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menyelami, Allah Roh Kudus berkata-kata, Allah Roh Kudus menghibur, Allah Roh Kudus menguatkan. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami pegang, kami yakini, kami percayai bahwa Engkau Allah semesta alam telah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena Engkau Yesus telah memeluk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin.